bukan mudah nggih. Yang penting itu sangat langsung diketahui. Kumannya positif maupun negatif. Kuman ini Mbak, pertama tangan kita basah. Aku masih ingat, beranikan diri menyapa, percakapan singkat, bermodalkan topik cuaca, dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Mungkin kau pun ingat, pernah ku tunggu semalaman, ku pikir terlambat, tapi kau malah ketidur. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dibuka oleh Bapak Kadus nggih. Terhormat Bu Rodia, Bapak Kadus dan Sohibul Bait nggih. Sinten iki? Mbak Santi nggih. Terima kasih sudah menyediakan tempat. Nggih. Pertama-tama kedatangan kita tim dari Puskesmas Belik di sini ingin tujuan yang pertama adalah untuk mensosialisasikan tentang TBC. Nggih. Di sini kita ada beberapa tim terdiri dari yang pertama ada dari tim TB itu sendiri, terus ada dari tim Kesling, nanti akan menjelaskan tentang lingkungan yang sehat seperti apa, ini khususnya untuk mencegah TBC. Kemudian ada tim Promkesnya itu dari Mbak Vita itu di depan itu, nanti menjelaskan tentang bagaimana perilaku yang baik ya untuk mencegah terjadinya TBC. Kenapa diadakan di sini? Sebenarnya Gunung Jaya udah sering mungkin ya Pak, udah 2 kali atau lebih ya, 2 kali ya, 2 kali, dan ini yang ketiga kali. Kenapa di RT 28 ya, RT 2 RW 8 itu emang saat ini untuk Gunung Jaya sendiri untuk penderita TB-nya di Kecamatan Belik itu terbanyak gitu ya, terbanyak. Dan di RT 2 RW 8 pun ada ya. Makanya kita kesini untuk mensosialisasikan, memberikan pengetahuan ya tentang TBC itu sendiri. Nanti kita akan menjelaskan tentang TBC itu nanti dari Bu Dokter yang akan langsung menjelaskan untuk TBC-nya. Kemudian kita akan menjelaskan juga dari kesehatan lingkungannya seperti apa, dan dari Promkesnya. Jadi di sini kita santai mawon nggih. Sampun tegang, sampun serius banget lah diskusi mawon nggih. Sing badhe tanglet mawon nggih. Ngacung bae. Mungkin tanglet sing boten ngerti, boten ngertos, penasaran ditangletaken mawon nggih. Itu tujuannya yang pertama jelas untuk mencegah terus memutus rantai penularan TBC itu sendiri. Karena TBC itu salah satu penyakit menular ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Dokter. Mungkin bisa langsung saja. Kita mulai langsung dari yang pertama itu penjelasan tentang TBC itu sendiri dari Bu Dokter. Alhamdulillah, masyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Saya bagi Bapak Kadus, tuan rumah dan tim dari Puskesmas dan Bapak Ibu yang sudah rawuh di rumah ini memenuhi undangan kami dalam rangka kegiatan CPP Muter Puskesmas Belik. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di rumah ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya.
Perkenalkan rumiyin nggih Bu. Nek mboten kenal mungkin mboten ngertos. Mungkin wonten sing pun nate kepanggih kula, wonten sing tembing nggih. Kalau niki kan jauh nggih. Mungkin anak sing sering periksa teng puskesmas nggih sering panggil. Nek sing mboten ini barangkali ini pertama kali bertemu nggih. Satu tujuan kita satu untuk silaturahmi, kedua untuk sosialisasi tentang TBC. Nama saya Dr. Rodia. Saya aslinya Randu Dongkal nggih. Kebetulan saya ditempatkan di Belik mulai September 2017. Hari ini saya akan memberikan sedikit ilmu nggih. Sebenarnya nggih mungkin wonten sing pun ngertos, tapi tidak ada salahnya kita saling berbagi ilmu. Kenapa sih kok Bu Dokter kok pingin memberikan ilmu tentang TBC? Karena setunggal teng Gunung Jaya niku di Belik tahun 2019 jumlah terbanyak penderita TBC itu dari Gunung Jaya. Niku tahun 2019 ada 17 orang. Oke. Padahal jumlah totalnya seluruh kecamatan itu 104. Gunung Jaya ranking setunggal. Makanya ini untuk biar ke depannya itu tidak ada lagi penderita TBC semakin banyak, terutama di Gunung Jaya, dan kalau bisa di Belik, kalau bisa di Indonesia tidak ada penyakit TBC. Sebenarnya mungkin kata si mengertos nggih tentang TBC, tapi tidak ada salahnya saya sedikit memberikan tentang TBC. Nek wonten TBC niku kedah tos. Mun sembuh apa dereng? Sudah selesai apa belum? Belum. Nah, belum, berarti belum sembuh, belum sampai tos. Baru TOS nggih. Bukan obati, tapi belum sampai yang sembuhnya. Sekarang saya akan memberikan sedikit tentang TBC. TBC niku nopo nggih? Mungkin Bapak Ibu pengen ngertos nggih, kenapa sih kok dadak dikasih tentang TBC? TBC niku penyebabnya adalah kuman tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis. Niki kuman sangat menular. Wujud kumannya niku kapsul. Nek kumannya niku tesi utuh, tesi bentuk kapsul itu sangat-sangat menular. Makanya begitu ada pasien yang ditentukan ada kuman TBC-nya harus segera diobati biar kapsulnya niku pecah. Nek pun pecah niku penularannya itu sudah mulai berkurang. Tapi nek sama sekali belum diobati, infeksi wujud kapsul niku sangat menular. Okay? Ini paling banyak itu menyerang paru-paru. Tapi tidak hanya di paru-paru saja. TBC niku saged menyerang ke organ lain, saged ke usus. Namanya TBC usus. Saged menyerang ke tulang, namanya TBC tulang. Bisa menyerang ke kelenjar. Biasanya niki kata niki pada anak-anak sing sering niku TBC kelenjar. Ciri khasnya kalau TBC kelenjar niku mrikine brenjil-brenjil alit-alit niku nggih. Kata kados tasbih niku khasnya TBC kelenjar. Nek setunggal tok mriki wonten benjolan satu tok itu biasanya bukan TBC kelenjar. Itu pembesaran kelenjar biasa. Tapi kalau kelenjar di sininya kayak tasbih, berinjil-berinjil kakak, niku biasanya khas banget untuk TBC kelenjar. Saged juga menyerang pada payudara. Wonten di Belik ada yang penderita TBC payudara. Saged menyerang ke otak. Nah ini kalau yang menyerang ke otak itu yang sangat berbahaya. Biasanya kalau sampai terjadi meningitis TB itu pasiennya tidak sadar. Dan itu kalaupun nanti sembuh itu biasanya ada gejala sisa. Biasanya sampai bisa menyebabkan kelumpuhan kalau menyerang ke otak. Okay? Sakit juga menyerang ke kulit. Biasanya kalau ke kulit itu khasnya lukanya niku bleber dalam sekali. Diobati ngangge antibiotik niku mboten sembuh-sembuh. Ternyata begitu diperiksa jaringannya itu ternyata karena kuman TBC. Nah, kalau organ-organ seperti tadi yang disebutkan itu menderitanya TBC nggih, harus pengobatannya dengan obat TBC. Mboten saged dengan obat yang biasa, nggih. Nah, terus guys, semua organ itu bisa terkena TBC. Mboten cuma paru-paru tok. Memang yang terbanyak adalah paru-paru, nggih, karena penularannya paling gampang, nggih. Kemudian yang paling kita ketahui adalah gejalanya. Kados napa sih seseorang itu menderita TBC?
Yang khas adalah satu, yang utama itu kalau ini menyerangnya paru-paru itu batuk yang lama. Batuknya itu lebih dari 2 minggu, mboten mantun-mantun nggih. Ada kan wonten yang sing watuk terus nanti pun berobat berulang-ulang mboten sembuh-sembuh. Niku perlu dicurigai menderita TBC. Oke, nah, terus harus batuk lama. Nek batuknya baru 2 atau 3 hari biasanya belum TBC. Tapi kalau lebih dari 2 minggu itu perlu dicurigai menderita TBC. Kemudian gejala lain yang biasa mengikuti adalah satu, demam atau panas. Panasnya pada penderita TBC ini bukan panas tinggi. Nek penderita tipes nopo infeksi lain kan biasanya panasnya dhuwur nggih. Atau demam berdarah niku panasnya panas tinggi. Tapi pada penderita TBC panasnya itu lemeng atau subfebril. Terusnya panasnya itu bukan panas nemen tapi anget-anget nggih. Lemeng lah istilah Jawa ini tuh panasnya panas lemeng. Ya Ibu. Saat ini program Kesling akan menyampaikan seperti apa sih biar ibu tidak, yang belum sakit tidak tertular, yang sakit jadi sebenarnya simpel Bu, gampang ya. Ternyata penyakit TBC itu masuk pada jenis penyakit yang berbasis lingkungan. Nah, tadi sudah disampaikan sama dokter, lingkungannya, makanannya, perilakunya. Nah, bagian saya itu bagian kesehatan lingkungan. Sudah kenal saya semua Bu? Belum ya? Berapa mungkin sudah ya? Kadusnya mungkin sudah kenal. Nama saya Yuni. Kalau di Puskesmas pegangnya tadi program penyehatan lingkungan. Sing diuplek-uplek ya. Lingkungan apa sih Bu? Nggih mboten ado-ado nggih, omah dan perlengkapannya. Nggih jamban, nggih banyu, nggih fisiknya rumah itu sendiri. Terkait dengan fisik rumah untuk mendukung untuk supaya kita cepat sembuh sakit TBC-nya dan tidak sampai sakit itu gampang. Jenis penyakit yang ditanggung sebenarnya Bu. Nggih Pak, sing pun sakit nggih mboten sawedos nggih Pak. Nyatane saniki tambahe pinten nangke niki Pak? Pinten kilo Pak? Pinten kilo nggih? 15 kiloan. Ya alhamdulillah ya niku Bu. Ternyata ketika diobati bukan semakin buruk tapi membaik asal tadi niat, komitmen ya. Ternyata penyakit ini bukan hanya dari obat tok Bu. Pertama dari lingkungan fisik rumahnya dan sekitarnya. Yang kedua dari perilakunya. Yang ketiga dari nutrisi yang dikonsumsi, yang dimakan. Jadi ketiga-tiganya itu harus jalan bersama. Obat tok tapi omain ternyata tidak diperhatikan pada baik lombok. Makanya di puskesmas itu namanya ada klinik sanitasi. Wingi nyong wis ngobati, baik kok siki putune sing kena nggih. Terus kok gari mantune, lah si kapan rambunge nggih. Petugasnya kondor nggih. Nah, makanya jauh-jauh kita rombongan itu datang ke sini ya ingin menyampaikan supaya yang sehat tetaplah sehat. Yang sakit ayo jangan menularkan kepada yang sehat. Seperti apa? Nah, Bu, rumah untuk mendukung penyembuhan atau jangan sampai sakit itu gampang. Kita mulai belajar kuman penyakit sebenarnya di mana? Ternyata di tempat yang gelap. Berarti kalau gelap tidak ada sinar matahari yang masuk ya. Terus di tempat yang lembab sama, berarti tidak ada sinar matahari yang masuk. Jendelanya ditutup terus. Ada jendela tetapi malas dibuka. Makanya itu tadi perilaku juga berperan di sini. Harus tiap pagi, nah ibu-ibu ceklek kompor, buka jendela itu sudah kayak itu ya Bu, rutin ya. Buka jendela, terus mulai remote bangun ya, semua harus bangun. Ini juga perilakunya ada aktivitas fisik, nanti disampaikan sama Bu Vita. Sudah semua terbuka, biarkan matahari masuk ke rumah. Kenapa? Kalau kuman TB di tempatnya Pak siapa Pak? Nah, itu sudah ada yang nempel di lantai, ada yang nempel di tembok. Kalau jendelanya ditutup, suasananya gelap.
nanti akan menularkan ke yang lain karena kuman TB yang sudah terlanjur keluar atau yang tertempel matinya hanya oleh sinar matahari yang masuk. Jadi seperti itu ya Bu, paham ya? Gampang dilakoni saben dina. Di-flash dulu aja, jangan tegang. Nah, kenalan udah kenal ya tadi ya? Udah dikenalin ya? Siapa Bu tadi Bu? Iya, kalau saya selaku Pemkes biasanya sama Pak Boyo ada 2 di situ. Ini Pak Boyonya nggak bisa ikut. Kalau saya masalah perilakunya. Kalau yang berkaitan dengan TB, kira-kira apa aja perilaku yang harus harus kita lakukan? Pencegahannya itu apa aja Bu? Buat yang sehat dulu nih, jangan yang sakit. Apa Bu? Kira-kira apa? Ini katanya sharing. Apa? Kira-kira apa? Tadi buka jendela ya, buka jendela juga termasuk perilaku. Minimal 2 jam aja, nggak apa-apa, nggak usah harus seharian. Kalau seharian nanti ayamnya masuk. Iya apa ya? Kalau sampai malam nyamuk masuk, maling masuk, jangan 2 jam aja cukup. Yang bahaya itu lalat. Oh, lalat ya? Masuk ya memang. Oh, tapi ini musim hujan Pak, pasti masuk. Terus tadi disampaikan nggak kalau Ibu terakhir menjemur kasur kapan? Yang senyum itu saya tahu, jemurnya pasti lama banget. Pas mau lebaran, keluarga datang, ya enggak? Kena ompol, pasti dijemur. Iya apa ya? Apalagi yang senyum-senyum itu pasti ya. Nah, itu harusnya sering dijemur, ya nggak harus setiap hari. Kalau setiap hari juga berat ya. Iya, kalau hujan repot juga. Maksudnya kalau pas panas pandon. Terus spraynya diganti enggak Bu? Ganti. Iya. Berapa lama? Oh, mandor sebulan sekali. Oh, 1 minggu sekali ya Pak? Ya paling nggak 1 minggu sekali, atau 3 atau 5 hari sekali. Terus tadi dijemur udah ya. Terus di itu sudah. Terus apa lagi ya? Kira-kira apa lagi? Bagi yang sakit, 1, untuk jangan sampai nggak pakai masker. Nggih Pak nggih? Iya, pakai masker nggak apa-apa. Sakit itu Bapak yang minta ndak? Bukan ya? Jadi juga jangan dijauhi, tetapi harus berperilaku juga dijaga. Pakai masker. Yang kedua, kalau meludah jangan di sembarang tempat. Mungkin kita cukupkan ya. Harapan kita nanti setelah ini jadi udah diberi pengetahuan gitu ya. Nanti menyebarkanlah ke yang lainnya yang tidak hadir di sini. Sedikit tambahan aja. Untuk pelayanan TB sekarang setiap hari Jumat ya, untuk pengobatannya sih biasanya. Tapi untuk pengecekan dahak itu setiap hari. Jadi mungkin menawi jenengan wangsul terus menangi lah tanggane nopo sedulure enten gejala-gejala TBC nggih disarankan untuk periksa, segera periksa nggih. Nopo diken cek riak lah tenggene pucus nopo Pak Romdon nomone Pak Romdon nggih mungkin langsung bisa dicek. Pak Nur Rahman Pak. Pak Nur Rahman kalau sini. Oh iya Pak Nur Rahman ya, bisa nanti ketemu Pak Nur Rahman minta potnya untuk dicek. Ngaten nggih. Jadi nanti bisa langsung ketahuan. Nih. Tidak dindong lah ya, penyakit kok dindong. Ngaten mawon saking kula dan tim. Terima kasih atas perhatiannya. Dan itu tak runtuhkan niatku. Ujian menuju hatimu. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu.
sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa.